Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa bersama dulu. Nah, baik, kita baca basmalah bersama-sama, duduk di tempat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Baik, semuanya sehat? Ya. Alhamdulillah. Nah, kita semuanya harus tetap senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena di masa pandemi ini ternyata kita masih diberikan kesehatan sehingga kalian masih bisa masuk sekolah dan Pak Guru masih bisa memberikan pelajaran. Termasuk hari ini Pak Guru akan menceritakan salah satu buku. Nah, isi dari buku ini nanti ada hikmah yang bisa kita petik. Baik anak-anak, Pak Guru pada kesempatan kali ini akan menceritakan satu buku, yaitu kisah dari Kijang, Betina, dan Singa serta cerita lainnya. Nah, nanti yang akan Pak Guru bacakan, yang akan Pak Guru ceritakan adalah cerita lainnya. Kenapa? Karena di satu buku ini banyak ceritanya. Nah, buku ini ditulis atau dikarang oleh Didik Junaidi. Anak-anak semuanya siap untuk mendengarkan cerita dari Pak Guru? Siap. Semangat? Semangat. Ya, baik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, baik anak-anak. Pada kesempatan kali ini Pak Kun akan membacakan cerita tentang kata-kata di kolam. Nah, cerita ini singkat, tapi nanti syarat dengan makna. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti setelah Pak Kun menceritakan harus kalian jawab. Baik. Pada suatu masa ada 2 ekor katak. Mereka hidup di kolam yang sama. Nah, kolamnya itu banyak sekali airnya. Di kolam itu juga penuh dengan makanan katak itu. Mereka hidup senang. Nah, pada suatu masa lagi, hari terus berganti. Kemudian berganti lagi minggu, berganti lagi menjadi bulan. Nah, ternyata tahu-tahu sudah hampir 1 tahun. Nah, di kurun waktu hampir 1 tahun itu ternyata tidak turun hujan. Bagaimana anak-anak? Tidak turun hujan. Nah, akhirnya kedua katak itu mulai gelisah. Kenapa? Karena mereka akan kehabisan air. Mereka akan kehabisan makanan. Nah, sebelum dilanjutkan, kedua katak ini mempunyai karakter yang berbeda ternyata kedua katak ini. Nah, katak yang satu itu kataknya itu ceroboh. Nah, katak yang satu itu ceroboh. Kemudian kalau berbuat itu tidak memikirkan dulu, tidak dipikir dulu. Nah, kemudian katak yang satunya cenderung bersifat mempunyai karakter yang tenang. Kemudian katak yang satunya itu juga penuh dengan perhitungan, tidak gegabah atau tidak ceroboh. Nah, akhirnya karena kolam itu hampir tidak ada airnya, maka kedua katak itu semakin gelisah. Dan benar saja anak-anak, ternyata air di kolam itu habis. Air di kolam itu tidak ada lagi sehingga mereka tidak bisa makan. Nah, akhirnya katak yang ceroboh ini akhirnya mempunyai ide. Ayo kawan,
kita harus segera mencari kolam atau mencari tempat yang lain agar kita dapat menemukan makanan kembali. Nah, kata yang satunya itu akhirnya mengangguk dan mau. Akhirnya kedua kata ini lompat, melompat dan terus melompat mencari tempat yang baru. Mereka berharap ada kolam yang baru, ada yang tempat yang baru yang bisa mereka temukan, sehingga nanti mereka bisa hidup bahagia seperti di kolam yang mereka tinggalkan. Nah, akhirnya setelah mereka terus melompat, akhirnya sampailah mereka pada suatu tempat. Nah, mereka akhirnya menemukan sumur. Nah, di sumur itu ada air yang penuh. Si kata yang satu itu sangat riang, sangat gembira karena menemukan tempat yang baru. Nah, akhirnya yang kata yang satu itu dengan berteriak girang berkata kepada kata temannya tadi, "Ayo, kita segera melompat ke sumur itu. Kita lompat, kita akan menemukan makanan di situ. Hore!" Nah, kata yang satunya diam tapi tidak lekas melompat. Kata yang satunya ini bahkan bilang, "Tunggu." Nah, seterusnya dia mengatakan kata yang satunya, "Lihatlah, di dalam sumur itu ada ular. Bisa kamu lihat? Nah, di dalam sumur itu ada ular. Kalau kita lompat ke situ, maka kita akan dimakan ular itu." Nah, akhirnya yang kata yang satu itu, yang ceroboh tadi, baru sadar. Ternyata ada bahaya mengintai di sumur itu, yaitu apa? Ular. Nah, akhirnya kata yang satu itu senang ketika temannya memperingatkan dan akhirnya baru sadar kalau ada bahaya di sumur itu. Akhirnya mereka meninggalkan sumur itu. Kata-kata yang satunya, "Ayo kita pergi dari tempat ini. Ayo kita mencari tempat yang lain yang lebih aman." Sehingga mereka melanjutkan lagi untuk mencari tempat yang benar-benar aman untuk hidup mereka. Nah, bagaimana anak-anak? Cerita dari kata-kata di kolom tadi menarik? Menarik. Baik. Setelah Pak Guru ceritakan dari kisah kata-kata di kolam tadi, siapa yang bisa membedakan karakter dari kedua kata tersebut? Tunjuk jari. Ya, baik. Silakan Adista. Satunya ceroboh dan tidak berhati-hati dan Ya. tidak. Yang kedua? Satunya tenang dan tidak ceroboh. Tidak. Bagus ya, tepat sekali. Jadi kata yang satunya itu adalah ceroboh dan tidak hati-hati dalam bertindak. Kemudian kata yang satunya adalah mempunyai karakter tenang, kemudian selalu hati-hati dalam bertindak atau tidak ceroboh. Baik, satu lagi pertanyaan, siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan apa pesan moral yang ada di cerita tersebut? Tunjuk jari. Ya, bagus sekali. Wah, ini semuanya tahu. Saya pilih saja Mbak Fitri, silakan. Dalam bertindak, kita harus berhati-hati dan tidak boleh ceroboh. Bagus ya. Dalam bertindak kita harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Untuk Mbak Fitri dan juga Mas Agista kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, baik, bagus ya. Demikian tadi anak-anak cerita dari Pak Kun yang berjudul Kata-kata di Kolam. Nah,
Terima kasih atas atensi sudah mendengarkan dengan baik. Untuk cerita hari ini Pak Kun akhiri, dan kita akan bertemu di cerita-cerita atau dongeng selanjutnya. Baik, kita terakhir kita semangati diri kita. Kalian harus semangat, lebih semangat. Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.